Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa, saya berharap buat kita semua mengalami pengalaman di mana sejahtera Tuhan jadi bagian hidup saya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyatakan bahwa Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Diki Kando. Tuhan karuniakan saya 1 orang istri dan 3 anak perempuan saya, ditambah dengan 1 anak mantu saya, plus dengan cucu saya 1. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan percayakan saya sebagai gembala jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Alfa Omega Wawondola. Puji Tuhan, saya akan menyaksikan bagaimana kami keluarga bisa bebas dari COVID-19. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kami mendengar ada virus yang masuk di dunia ini, termasuk di Indonesia yang namanya COVID atau coronavirus, dia masuk, kami juga takut. Kenapa? Karena ketika kami melihat bagaimana keadaan, ada banyak orang yang jatuh, ada banyak orang sementara beraktivitas. Kenapa? Karena kena virus dia jatuh mati. Di mana-mana ada mayat. Saudara, kami begitu takut dengan virus ini. Tapi saudara, kami tidak bisa pungkiri, ternyata virus itu masuk di daerah kami. Saudara, saya harus dipanggil oleh tim medis untuk diperiksa pada tanggal 6 Mei 2020. Saya harus diperiksa. Kenapa? Karena ada salah satu anggota jemaat kami, dia terpapar dengan COVID-19. Dan hasil interogasi, dia bertemu dengan kami. Dan kami yang bertemu langsung dengan dia, kami harus diperiksa. Kami langsung diswab. Saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika diumumkan hasil swab kami, saudara, begitu menyakitkan hati saya. Kenapa? Karena saya dikatakan saya positif kena COVID-19. Saya bersama dengan anak saya. Saudara, ketika saya dengar kami kena yang namanya corona itu, hati saya hancur. Saya begitu malu. Saya begitu, waduh, kenapa Tuhan ini harus terjadi? Saya tahu di daerah kami ketika dengar tentang coronavirus, orang yang kena virus corona, mereka diasingkan, mereka tidak disuka oleh masyarakat. Saudara, ada banyak pasti mencibir bagaimana keadaan kami yang kena virus corona ini. Saya salah satu pimpinan gereja. Saya juga masuk toko masyarakat. Di mana-mana orang menceritakan pendeta Pantai Kosta kena COVID-19. Begitu memalukan, saudara. Rasanya saya tidak bisa terima. Saya datang masuk di kamar, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini? Kenapa ini harus terjadi? Di tengah-tengah saya sementara berjuang ketika daerah kami masih masuk zona hijau. Saya salah satu gereja yang masih beribadah. Ada banyak orang yang protes. Tapi saya bilang ibadah itu soal utama. Alkitab memberikan jaminan ketika kita beribadah, baik makan, minum kita Tuhan jamin. Bahkan segala virus Tuhan halaukan, sakit penyakit dijauhkan. Itu yang selalu saya komentar, itu yang selalu bagikan kepada jemaat. Tiba-tiba ketika saya kena coronavirus, saudara, saya begitu sakit. Tuhan, mana kebenaran firman Tuhan? Saya begitu pesimis. Saya rasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi suatu saat dalam doa saya, Tuhan tunjukkan sebuah ayat firman Allah dalam 2 Korintus 12. Di situ dinyatakan bagaimana Paulus pernah mengalami pengalaman yang sama. 3 kali dia berdoa supaya utusan iblis itu lari daripadanya. Tapi Tuhan jawab apa? Cukuplah kasih karunia. Saudara, ketika saya baca ayat itu, saudara, hati saya betul-betul dibakar oleh Roh Kudus. Saya bilang terima kasih. Saya tahu setiap kali apa yang Tuhan buat dalam hidup kami, Tuhan selalu punya tujuan. Saya tahu Tuhan punya tujuan yang baik. Karena Alkitab katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan pada akhirnya saya harus dikarantinakan. Di daerah kami ada yang namanya sebuah tempat yang dikhususkan untuk mereka pengidap yang namanya virus corona itu. Sebuah tempat yang disebut dengan all camp, saudara. Tempat itu sebenarnya tempat tinggal para staf karyawan PT Vale. Tapi karena banyak karyawan PT Vale tidak menggunakan rumah itu,
akhirnya tempat itu dijadikan tempat karantina bagi mereka yang kena dengan COVID-19. Saya harus dibawa ke daerah yang disebut dengan all camp, sudah. Rasanya, oh Tuhan, kenapa ini? Saya berdoa, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan tolong, setiap malam, pagi saya harus pimpin. Ada umat Tuhan yang bersama-sama kami, saya pimpin. Malam kita berdoa, pagi kita berdoa, kita baca Alkitab, kita buat sebuah perenungan firman Allah. Saya bilang, kalau kita masih hidup saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Gunakan kesempatan. Mari kita bangun hidup kita dalam Tuhan. Kalau Tuhan panggil, saya tahu sorga sudah jadi tempat kita. Itu yang kami lakukan, dan puji Tuhan, kami bisa melakukan ibadah juga di sana. Walaupun tidak, sebenarnya ada satu pendeta tidak bisa boleh masuk, tidak ada seorang pun pendeta yang bisa masuk daerah itu. Kenapa? Karena itu daerah yang terlarang. Mereka yang kena virus yang bisa ada di situ. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan saya kena virus, berarti saya bebas ada di tempat itu. Kami mengadakan pelayanan. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong. Ketika saya di swab yang kedua, saudara. Saya di swab yang kedua, puji Tuhan. Bersama yang tadinya cuman saya sama anak saya. Tiba-tiba 2 hari kemudian istri saya juga dibawa ke tempat itu. Kenapa? Karena dia juga kena virus ini, saudara. Dan saudara, puji Tuhan, ketika di swab kami yang kedua, puji Tuhan, di rumah sakit Vale, kami dinyatakan negatif. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Dan pada akhirnya swab kami yang ketiga, saudara, dinyatakan kami negatif, saudara. Haleluya, Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah menolong kami, saudara. Kami harus di ronsen, kami harus diperiksa kesehatan kami. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan sudah menolong kami. Hasil periksa kesehatan kami sudah bersih, kami sehat, kami negatif. Semua kenapa? Karena Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah menolong kami. Tuhan melepaskan kami dari coronavirus, saudara. Tuhan sudah membebaskan kami. Baik saya, anak saya, istri saya, bahkan saudara, cucu saya yang waktu itu masih berusia sekitar 7-8 bulan. Dia juga kena dengan COVID-19. Kami semua Tuhan pelihara. Walaupun orang bilang kami ini adalah OTG, orang tanpa gejala. Tapi saya tahu kalau bukan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, tapi Tuhan sudah menolong kami. Tuhan melepaskan kami dari coronavirus. Kami hanya berdoa, berharap kepada Tuhan. Kami hanya melihat mujizat Tuhan harus kami alami. Bukan cuma sekedar kami dengar, bukan cuma sekedar kami tahu, tapi kami harus alami mujizat itu. Dan puji Tuhan, di mana banyak orang mencibir kami, di mana orang mulai mempersalahkan kami, tetapi saya boleh melihat tangan Tuhan menopang kami, tangan Tuhan membela kami. Kami sehat, kami kuat selama kami di karantina. Kami sehat, tidak ada satupun tekanan-tekanan dalam hidup kami secara fisik, secara tubuh. Kami tidak mendapat tekanan, walaupun psikis kami, saudara, tentunya menghadapi tekanan, saudara. Ada banyak orang menceritakan kami yang negatif. Tapi puji Tuhan, ketika mereka lihat bagaimana kondisi kami, mereka bilang, oh tidak apa-apa. Mereka, Pak Pendeta, tidak apa-apa. Puji Tuhan, karena Tuhan kita yang besar. Saudara, saya ingat Pantekosta tidak pernah takut dengan sakit penyakit. Kenapa? Karena Pantekosta bertumbuh berkembang karena mujizat, karena kekuatan Roh Kudus. Saudara, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, tidak perlu takut. Apapun yang diperhadapkan kepada kita, Tuhan pasti tolong. Dan puji Tuhan, dengan apa yang kami alami, orang bisa menyaksikan bahwa Tuhan yang kami puja, Tuhan yang besar. Yang tadinya yang namanya corona, orang sangat takut. Tapi setelah peristiwa kami, orang berkata, oh tidak apa-apa Pak Pendeta. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada Tuhan saya yang besar. Saudara, saya saksikan ini. Saya punya tujuan supaya saudara jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Ketika saudara Tuhan izinkan mengalami situasi yang pernah kami alami, jangan pernah takut. Tangan Tuhan tidak akan diam. Tangan Tuhan pasti akan turun menopang kita. Ingat saudara, Tuhan selalu punya tujuan atas hidup kita, agar kita semakin kuat dengan Tuhan, agar kita semakin yakin dengan Tuhan. Dan kami boleh mengalami mujizat, kami boleh bebas dari virus corona ini. Dan saya berharap sebagaimana kami lepas dari virus corona, saya percaya anak-anak Tuhan yang tahu berharap kepada Tuhan, yang tahu melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti perlakukan kita secara sama. Dia pasti menolong kita. Jangan pernah takut. Ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang saudara.
Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita. Jika saudara mengalami virus corona, jangan takut. Kuatkan iman kita. Kalau iman kita kuat, maka imun kita juga akan naik. Dan kalau imun kita akan naik, tentunya kesehatan jadi bagian hidup kita. Tapi kalau iman kita lemah, dengan jelas imun kita pun akan turun. Dan kalau kita turun, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak juga orang-orang Kristen yang harus terpapar dan akhirnya mereka mati secara tragis. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong kami. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lain, Tuhan tolong. Kenapa? Karena kami berpegang kepada firman Allah. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan pernah takut. Tuhan pasti menolong kita. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyaksikan bagaimana Tuhan yang kita puja, Tuhan yang besar. Salam Pantekosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.